Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Teknisi Gebang. Kali ini saya akan berbagi informasi ataupun pengalaman. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli suatu handphone, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang biasa kita lihat itu dari fisiknya, dari fungsinya. Jangan sampai ada kejadian, ini hanya sebuah cerita saja. Cerita ataupun pengalaman dari teman saya. Ketika teman saya itu kan membeli handphone di online secara COD, untuk harganya itu relatif sekitar ratusan ribu dengan tipe Oppo Reno 5 Pro lah, dengan model terbaru. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Untuk teman saya sendiri tidak curiga dengan harga yang sangat murah itu tidak sebanding dengan harga yang di online itu kan harga rata-rata untuk handphone baru ya sekitar jutaan, tapi itu harganya ratusan ribu. Setelah itu dibeli, kemudian barangnya datang ya. Untuk tampilannya sendiri memang benar guys, itu Oppo. Untuk bentuk fisiknya, terus juga dari LCD, dan terus dari tampilannya juga sama persis, tidak ada yang ya dicurigai sih. Namun juga teman saya ya karena itu kan teman saya sendiri tidak mengerti tentang dunia handphone. Setelah itu berselang pemakaian hampir 1 bulan, kemudian HP itu kan kena air lah, itu habis kena air hujan. Biasa ya kalau orang kampung sendiri kan kalau kena air pasti dimasukin ke beras. Emang masukin beras itu pasti handphone ketika kena air dimasukin ke beras ya, memang itu untuk airnya sendiri ya hilang, tapi ya pastinya membekas guys. Jadi bagi teman-teman semua, ketika HP itu kena air diusahakan ya harus dibongkar lah, cari teknisi yang terpercaya biar semua airnya itu bisa dibersihkan. Jangan sampai nanti airnya itu mengendap dan berkarat, itu sangat bahaya sekali ya. Kita langsung saja ke cerita sebelumnya. Jadi setelah itu teman saya cek nih ke counter saya sendiri. Setelah dicek, dibongkar, kemudian wah ini curiga, ini HP-nya itu. Setelah dibongkar, diteliti, untuk dilihat dari fisiknya memang benar ini Oppo, tapi dilihat dari mesinnya, wah ini bukan Oppo punya. Jadi kita jelaskan ke usernya bahwa HP ini HDC. Apa sih HDC itu? HP tiruan, HP copy paste. Jadi HP ini buatan Cina tapi bukan ori dari Oppo-nya ya, itu harus hati-hati. Jadi untuk pemiliknya tersebut dia bilang curiga sebenarnya. Untuk layar LCD-nya juga ya nggak terlalu tajam tuh, beda dari yang lainnya. Biasanya kan kalau HP baru itu kan LCD-nya tajam dan lain sebagainya. Jadi saya jelaskan, oh ini benar, ini HP-nya HDC. Dijelaskan panjang lebar, hati-hati ketika membeli handphone, jangan tergiur dengan harga murah. Setelah itu
dijelaskan emang ini HP-nya sudah normal kembali, ya ada kendala sedikit sih dari baterainya juga. HP ini bukan bawahan dari Oppo-nya loh. Emang untuk HP tiruan itu ya semuanya ditiru loh, dari bentuknya saja yang ditiru, tapi dalamnya itu ya Zong, bukan Oppo punya. Ya, untuk saran saya bagi teman-teman yang ingin membeli handphone, ya bolehlah di online shop atau di Shopee, Tokopedia. Lihat, harus cek deskripsinya terlebih dahulu, cek terdahulu yang sudah beli. Pasti di situ kan ada apa sih namanya ya, baik buruknya kan tahu. Dilihat dari komentar yang sudah beli, sekiranya itu tokonya terpercaya, bisa beli, harganya itu terjangkau, atau lebih aman itu ya di toko terdekat yang gerai-gerai terpercaya itu ya di mana ya, di Oppo, Vivo, Samsung. Itu kan bisa langsung cek fisiknya. Terus ketika proses pendaftaran awal itu kan ya dilihat juga. Terus itu juga resmi ada garansi, biasanya itu garansi toko selama 1 tahun atau berapa tahun lah, intinya dijamin kalau HP baru itu kan pasti aman selama HP itu tidak pecah, tidak kena air. Itu sih saran saya. Jadi ya, untuk sebelumnya itu kan pembahasan handphone baru. Untuk saat ini pembahasan handphone HP yang second. Jadi untuk tips saya ketika teman-teman membeli HP second, diusahakan HP itu ya yang pertama itu kondisinya ya lumayan agak bagus. Dilihat dari fisiknya, biasanya itu kalau HP yang belum pernah dibongkar, untuk fisiknya itu tidak ada congkel sama sekali. Bagian mana sih yang fisiknya itu? Bagian sini ya, pada bagian samping-sampingnya itu kan kalau belum pernah dibongkar kan di sini biasanya itu masih sekiranya masih ya lumayan nggak ada congkelannya lah. Kalau udah dicongkel di sini agak sedikit itulah pernah dicongkel, itu sih intinya. Kemudian untuk tampilan LCD, kalau LCD-nya yang original biasanya itu kalau LCD bawahan dilihat dari ketajaman. Kemudian coba teman-teman itu membandingkan antara HP yang satu dengan HP yang teman-teman beli, apakah ada perbedaannya. Kalau ada perbedaannya harus patut dicurigai. Biasanya itu kalau LCD KW, untuk layar LCD-nya itu agak kontras lah, agak buram sedikit. Itu harus kita curigai. Kemudian untuk pengecekan SIM cardnya juga, teman-teman kan pasti ketika beli handphone tersebut kan bisa digunakan. Apalagi handphone itu kan yang paling penting itu untuk jaringannya juga bisa menggunakan kartu SIM cardnya, karena itu kan HP itu yang paling difungsikan itu kan untuk jaringannya. Jadi itu harus dicek apakah SIM cardnya itu bisa masuk ke jaringan, bebas mau jaringan yang mana, mau Telkomsel, mau kartu apa segala macam. Yang penting HP itu bisa masuk ke jaringan lah, jaringan internet lah, itu harus perlu diperhatikan. Setelah itu untuk kualitas baterai juga bisa dicek ya dengan cara coba untuk HP itu kan presentasi awal sekian persen, kemudian kita coba dimatikan terus dinyalakan kembali, apakah presentasinya itu
apa sih sesuai dengan awal yang kita lihat. Kalau tidak sesuai kemudian turunnya drastis, itu biasanya baterainya sudah agak lemah. Atau untuk presentasi baterainya itu tidak sinkron ketika dimatikan itu 50%, atau ketika baterai itu pas awal dimatikan 50%, kemudian kita nyalakan kembali sampai 80%, itu harus kita gali lagi ya, karena itu fungsi baterainya sudah lemah. Kemudian yang terakhir, jangan lupa dicek juga untuk bagian konektor pengecasannya, apakah untuk pengisian baterainya, pengisian chargernya itu berfungsi atau tidak. Kalau sekiranya itu sudah berfungsi dengan baik, ya bolehlah itu dibeli. Oke guys, mungkin itu saja informasi ataupun edukasi lah, intinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, salam teknisi pemula. Sampai jumpa.